Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring hari ini. Sekarang hari apa ya? Hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2020. Jadi Pak Guru harap kalian tidak bosan-bosannya untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Selanjutnya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pada hari ini kita dapat menerima pelajaran dengan baik. Tadi jam pertama kalian sudah belajar pendidikan agama Islam yang dibawakan oleh Pak Ahmad. Sekarang kita akan lanjutkan nanti pembelajaran matematika. Oke, jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjut kembali. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran matematika. Kita lanjut pembelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pecahan, penjumlahan pecahan yang bilangannya penyebutnya sama dan penyebutnya tidak sama. Itu tentang pecahan biasa. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan campuran. Jadi ini ya campuran. Jadi kalau nasi campur itu ada nasinya, ada sayurnya, ada telurnya. Oke. Kemudian siapkan buku kalian semua. Buku pelajarannya matematika. Jangan lupa tulis namanya di atas tugasnya atau catatannya. Tulis tanggalnya. Jadi lebih gampang nanti untuk Pak Guru periksa. Untuk lebih jelasnya, saksikanlah penjelasan Pak Guru selanjutnya. Oke, baiklah anak-anak, kita bertemu lagi kembali. Jadi Pak Guru akan menjelaskan materinya tentang penjumlahan pecahan campuran. Jadi hari ini kita belajar penjumlahan pecahan campuran. Jadi jangan lupa dulu tulis tanggalnya sekarang, kemudian tulis namanya di atas supaya lebih gampang dimengerti. Terutama ini judulnya ini. Banyak yang menulis tugas itu dia tidak tulis judulnya. Jadi nanti kalau mau diperiksa bukunya, jadi tahu judul pelajarannya itu apa. Jadi usahakan tulis dulu judulnya. Oke, kita lanjut dalam penjumlahan pecahan campuran. Sama waktu Pak Guru jelaskan dulu pada minggu lalu penjumlahan pecahan yang sama penyebutnya dan tidak sama penyebutnya. Sekarang Pak Guru akan jelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran. Yang mana dibilang pecahan campuran? Oke, Pak Guru kasih contoh pecahan campuran. Ini namanya pecahan campuran. Ini bilangan bulatnya, ini 3. Kemudian 1 ini apa namanya? Pembilang. Dan yang 2 ini adalah penyebut. Ini adalah pecahan campuran. Kemudian minggu lalu yang seperti ini namanya pecahan biasa. Jadi cuma ini saja yang membedakan pecahan campuran. Jadi untuk penjumlahan pecahan campuran kita bagi dalam beberapa bagian. Ada penjumlahan pecahan campuran dengan penjumlahan pecahan biasa. Jadi pecahan campuran dengan pecahan biasa. Oke. Oke, Pak Guru tulis ulang kembali 3 1/2 ditambah 1/2 sama dengan
Coba, ini pecahan campuran, ini pecahan biasa. Kalau ada soal seperti ini tidak bisa langsung dijumlahkan. Tapi kita harus rubah dulu. Dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Kita rubah. Nah, untuk pecahan campuran, nilai yang di bawah dengan yang di samping kita kalikan. Jadi pembilang dan pecahan biasa kita kalikan. Coba diperhatikan semua. Jadi 2 dikali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Nah, setelah didapat hasilnya 6, dijumlahkan dengan pembilang. Jadi ditambah. 6 tambah 1. Berapa? 7. Nah, bagaimana caranya kita tulis? Kita sambung di sini atau di bawahnya supaya lebih mudah dimengerti. Nah, 7. Jadi 7-nya itu ditulis pembilang. Ini jadi pembilang. Kemudian untuk yang di bawah penyebutnya, pindahkan saja angka 2-nya. 2. Pindah. Nah, sudah jadi 7/2. Nah, ditambah. Nah, ini 1/2-nya turunkan sama dengan. Nah, ingat minggu lalu kalau penyebutnya sama, ya, ini penyebutnya sama, langsung saja ditambahkan pembilangnya. Jadi tidak usah lagi dirubah. Minggu lalu itu sudah penyebutnya 5 di sini, dia nanti lagi jadi 25. Jadi tidak usah dirubah. Nah, jadi langsung saja ditambah. Ini 2-nya dipindahkan di sini. Nah, kemudian yang di atas yang dijumlahkan pembilangnya. 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, jadi jawabannya 8/2. Oke, dimengerti? Nah, oke. Guru kasih soal lagi satu. Contoh, ini contoh 1. Sekarang kita masuk contoh 2. Misalnya 2/3 berapa ya? 3. Nah, 23/3 ditambah 4/3 sama dengan. Nah, caranya sama. Jadi caranya sama. Kita diapakan dulu? Kita rubah dulu yang pecahan campuran. Tadi diapakan dulu? Yang di bawah dikali dengan yang di samping. Ini kita kali 3 kali 2 dapat 6. Nah, 6-nya kita tambahkan dengan yang di atas atau pembilangnya. 6 tambah 3 dapat 9. Nah, sekarang tulis di bawahnya. 9 berapa? Nah, ini 3, di sini 3, pindahkan saja 3 ditambah. Nah, ini diturunkan 4/3 sama dengan. Coba lihat, karena ini penyebutnya sama, penyebut 3, jadi bisa langsung dijumlahkan. Jadi 9 tambah 4 sama dengan 13 per berapa? 3. Ini ditambah atau dipindahkan? Dipindahkan. Jadi itu jawabannya. Oke, dimengerti? Nah, ini contoh soal penjumlahan pecahan campuran yang penyebutnya sama. Oke, untuk anak-anak sekalian, silakan ditulis dulu ini, baru kita lanjut ke penjumlahan pecahan campuran yang tidak sama penyebutnya. Nah, oke, silakan ditulis dulu. Nah, bagaimana Nana, sudah ditulis ini? Oke, Pak Guru lanjut kembali. Oke, sekarang kita lanjut pada penjumlahan pecahan yang tidak sama penyebutnya.
Misalnya Pak Guru kasih contoh 2, 5 per 3 ditambah 2 per 6 sama dengan. Nah, ini contoh yang tidak sama penyebutnya. Ini penyebut 3, ini penyebut 6. Tapi caranya sama, kita rubah dulu. Ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana tadi caranya? Pembilang dikali dengan yang di samping. Jadi 3 kali 2 dapat 6. Kemudian 6 ditambah dengan 5. Jadi 6 tambah 5 sama dengan 11 per, nah 3-nya pindahkan saja. Tambah 2 per 6 kita turunkan sama dengan, nah ini tidak bisa langsung dijumlah seperti tadi. Jadi kita harus merubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Nah, kita buatkan di sini tempat. Nah, oke. Minggu lalu Pak Guru sudah jelaskan bagaimana caranya merubah. Nah, kita cari hasil perkalian 3. Hasil perkalian 3 itu 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kemudian perkalian 6, 6 lagi 12, 18, 24 dan seterusnya. Nah, setelah kalian cari hasil perkalian, kita cari KPK-nya. Yang mana dibilang KPK? Cari hasil perkalian yang sama yang paling kecil. Jadi ambil yang paling kecil. Yang mana yang paling kecil yang sama? Nah, ini yang sama. 6. Oke, sudah dilihat 6. Jadi kita pakai penyebut 6. Nah, setelah kita dapatkan penyebutnya, kita kerjakan seperti biasa. Ini 6 dibagi dengan 3. Dibagi 3. Nah, 6 bagi 3 berapa? Atau berapa kali 3 dapat 6? Dapat 2. Nah, setelah didapatkan 2, dikalikan dengan pembilang atau yang di atas. Jadi 2 kali 11 sama dengan 22. Jadi pindahkan ke sini. Kita sudah dapat hasilnya 11 per 3. Sekarang 6 dibagi dengan 6. Nah, atau berapa kali 6 yang mendapatkan hasil 6? Berarti 1 kali 6. Berarti 1. Satunya ini dikalikan dengan yang di atas. 1 kali 2 pindahkan ke sini. Jadi dapat 2. Nah, setelah didapatkan seperti ini, kita sudah bisa menjumlahkannya. Jadi 22 tambah 2 sama dengan 24 per berapa? Nah, ini 6-nya dipindahkan saja ke samping. Nah, jadi sudah didapat 24 per 6. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Dimengerti? Nah, Pak Guru kasih contoh lagi satu. Pak Guru balik pecahan biasanya dulu. Misalnya 3 per 4 ditambah 1, 2 per 5. Jangan kaget lagi, ini cuma ditukar tempatnya. Ditukar. Ini tadi pertama, baru ini kemudian kita tukar. Ini pecahan biasa, baru pecahan campuran. Oke, caranya bagaimana? Sama yang di atas, tidak ada bedanya. Nah, coba diperhatikan penjelasannya.
3/4 kita pindahkan saja 3/4 ditambah. Nah, kita rubah dulu nih. 5 dikali dengan 1. Jadi 5 kali 1 5. Jadi dapat 5. Setelah didapatkan 5 ditambah dengan pembilang. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi tulis di bawahnya sini 7 per. Nah, di sini kita pindahkan saja 5-nya sama dengan. Ini sudah menjadi pecahan biasa. Nah, jadi kalau sudah menjadi pecahan biasa, kita sudah bisa menjumlahkannya, tapi harus disamakan penyebutnya dulu. Nah, kita buatkan tempat. Nah, untuk menyamakan penyebutnya sama tadi caranya, kita cari dulu KPK-nya atau hasil perkaliannya. Misalnya hasil perkalian 4, 8, 12, kemudian 16, 20, 24 dan seterusnya. Kemudian perkalian 5, 10, 15, kemudian 20, 25 dan seterusnya. Nah, setelah didapatkan seperti ini, carilah hasil perkalian yang sama yang paling kecil. Jadi yang mana yang sama yang paling kecil? 5 tidak sama, 10 tidak sama, 15 tidak ada. Nah, ini 20, ada yang sama, 20. Berarti penyebut yang kita gunakan adalah penyebut 20. Nah, ini penyebut 20. Sekarang kita kerjakan. Ini 20 dibagi 4. Atau berapa dikali 4 mendapatkan 20? Berapa? 5. Nah, dapat 5. Setelah dapat 5, kita kalikan dengan yang di atas. 5 kali 3 kita pindahkan ke sini. 5 kali 3 dapat 15. Nah, ini juga sama. 20 dibagi 5 dapat berapa? Atau berapa kali 5 dapat 20? 4. Oke, 4. Nah, ini 4-nya kita kalikan dengan yang di atas. 4 kali 7 berapa? Sudah tahu toh perkalian? Nah, 4 kali 7 sama dengan 28. Nah, ini tadi bawa ke sini. Nah, setelah didapatkan hasil seperti ini, kita sudah bisa jumlahkan. Jadi 15 tambah 28 berapa? Dapat, kalau tidak tahu tambahkan secara bersusun. Nah, 15 per apa? 15 tambah 28, 5 tambah 8, 13, simpan 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Berarti kita dapat 43. Ya, kita dapat 43. Nah, untuk penyebutnya pindahkan saja. Jadi pindahkan saja 20. Nah, jadi sudah selesai. 42 per 20. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah penjelasannya ini sudah dimengerti? Nah, kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silahkan dikomentari atau ajukan pertanyaan. Nah, sekarang anak-anakku tulis dulu ini contohnya supaya ada bahan untuk dipelajari sebentar untuk mengerjakan tugas. Jadi setelah ini Pak Guru akan memberikan tugas yang seperti ini. Baiklah anak-anakku sekalian, catatannya sudah ditulis tadi. Sekarang ini tugasnya ada 5 nomor. Ini dikerja seperti tadi, harus ada caranya. Ini dirubah dulu.
harus dirubah. Nah, ini 5 nomor. Yang sudah selesai pekerjaannya bisa dikirim. Jangan lupa dikirim tugasnya. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita mengikuti pelajaran dari hari ini, semoga pelajaran hari ini ada manfaatnya untuk Pak Guru dan kalian semua. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Oke, cukup sekian anak-anakku sekalian untuk pelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita besok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.